nasional, yang kedua soal regional, soal penegakan hukum di dapil saya. Mungkin yang penting yang kedua ini. Meskipun demikian, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu soal yang nasional. Saya tadi mengikuti sungguh-sungguh Pak Kapolri dan Bapak Ibu sekalian pemaparan yang saya anggap luar biasa. Pak Suding tahu saya tidak pernah memuji. Agak mahal kalau saya memberikan pujian. Tetapi saya harus objektif mengatakan ini. Apa yang disampaikan tadi pemaparan survei ini menunjukkan bahwa institusi ini memang ada perubahan, ada perbaikan. Terima kasih banyak atas perbaikan ini. Survei mengatakan bahwa institusi ini mendapatkan dalam pemaparan tadi tingkat kepercayaan yang paling tidak nomor 2, nomor 3, 76, 75, luar biasa. Saya pribadi bahkan memberikan penilaian yang lebih tinggi, 80%. Luar biasa kemajuan ini. Dan ya tentu saya juga mengikuti pemaparan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Saya rasa prestasi yang dicapai saat ini tidak lepas dari prestasi periode sebelumnya. Jadi ada kesinambungan. Tetapi meskipun demikian prestasi yang luar biasa tadi, saya terinspirasi oleh tulisan yang saya hormati Saudara Trimedia Panjaitan di dalam Kompas belum lama ini tentang reformasi kepolisian. Intinya dia mengatakan, udahlah, semua itu baik semua. Soal prestasi tadi luar biasa untuk COVID itu iya, bagus sekali. Tapi dia bilang itu bukan tugas utama institusi kepolisian. Ini tulisan beliau. Ada betulnya juga. Tugas utama institusi ini adalah melakukan penegakan hukum dan memberikan keamanan, perlindungan kepada warga. Saya setuju sekali soal ini. Oleh sebab itu Pak Kapolri yang sangat saya hormati, saya ingin menanyakan satu hal yang saya anggap penting berkaitan dengan penerapan Undang-Undang ITE. Belum lama ini saya baca sekilas di media mengenai surat edaran Pak Kapolri berkaitan dengan penanganan aspek hukum, laporan-laporan berkaitan dengan pembicaraan di dunia medsos ini. Menurut saya ini luar biasa karena ini penting untuk menjaga kebinekaan, kemajemukan di satu sisi, tapi tetap menjaga nilai demokrasi di lain pihak. Oleh sebab itu penanganan ini sangat luar biasa. Hanya saya sampai ujung surat edaran ini ada satu pertanyaan yang tersisa, yaitu apa penanganan, apa agenda untuk menangani buser-buser ini, Pak, yang bikin rusak
buzzer ini. Saya bahasa kampung saya buzzer ini. Yang sangat mengganggu kekohesifan. Kekohesifan mungkin salah juga. Kekohesifan masyarakat dan bangsa kita ini. Yang membuat saya tambah bingung, Pak Ketua, ada cerita bahwa buzzer tadi ini dibiayai oleh negara juga untuk bikin berita palsu, menyebarkan berita palsu, menyebarkan hoax juga. Itu yang ingin saya tanya, apa betul? Kalau betul demikian, apa langkah hukum yang diambil oleh Pak Kapolri sebagai penanggung jawab paling tinggi di bidang penegakan hukum ini untuk menjaga ini, supaya jangan suka-suka orang bikin berita palsu, bikin hoax, bikin macam-macam ini, bikin sesama anak bangsa saling curiga, saling memusuhi, saling dengki, ujaran kebencian di mana-mana. Menurut saya berarti yang Bapak sudah bentuk luar biasa. Pak Kapolri ambil terobosan, angkat mereka. Dan konon mereka dikumpulkan dan menjadi tim utama Pak Kapolri dalam pemberantasan korupsi di lembaga ini. Luar biasa dan kami memberikan apresiasi yang tinggi. Saya rasa ini solusi atas masalah yang bikin heboh yang tidak produktif untuk penegakan hukum pemberantasan korupsi. Yang ketiga, ini yang penting yang tadi saya sampaikan Pak Kapolri. Kalau teman-teman tanya saya, tumben Pak Beni datang pagi-pagi di Komisi 3, sebetulnya alasannya karena saya didesak-desak Pak Kapolri oleh masyarakat NTT pada saat ini yang lagi fokus pada masalah pembunuhan seorang ibu dan anak yang oleh mereka dipandang penanganan hukumnya tidak adil. Penanganan hukumnya tersendat-sendat. Penanganan hukumnya ditengarai penuh dengan rekayasa. Yaitu kasus pembunuhan atas nama Ibu Astrid Evita Manape dengan anaknya Lael Makabe. Ibu dan anak ini ditemukan meninggal dunia setelah meninggalkan rumahnya selama 3 bulan. Mengapa kasus ini kemudian menyita perhatian publik NTT pada saat ini? Pertama, alasannya lamban sekali penanganannya. Ibu anak ini meninggalkan rumahnya 27 Agustus 2021 dan telah dilaporkan kemana dia pergi. Lalu tiba-tiba 3 bulan kemudian ditemukan tewas, meninggal. Dan itu pun kebetulan ketika sebuah ekskavator menggali jalan, ditemukan di jalan, di salah satu tempat di Kota Kupang. Kejanggalan yang kedua,
ditetapkan pelakunya adalah pelaku tunggal. Padahal ditengarai pelakunya ini tidak tunggal. Ada tim pencari fakta yang dilakukan oleh aktivis-aktivis LSM di sana bahwa pelakunya tidak tunggal. Jadi pelakunya namanya Randi tiba-tiba datang ke kantor polisi dan mengaku dialah pelakunya. Jadi ada semacam rekayasa terhadap pelakunya ini. Artinya ada pelaku-pelaku lain sebetulnya, tapi ada kesan pelaku-pelaku lain ini ditutup-tutupi. Dan yang ditutup-tutupi ini tentu bukan pelaku biasa. Kejanggalan yang ketiga, si Randi tadi yang ditengarai sebagai pelakunya mengaku bahwa dia yang membunuh si Astrid tadi dengan cara mencekik. Kemudian si Astrid membunuh anaknya juga dengan cara mencekik. Padahal menurut hasil otopsi ditemukan ada benda tumpul yang diduga benda tumpul sehingga memak kepala dan sebagainya. Jadi ada kejanggalan-kejanggalan. Atas nama masyarakat NTT mohon kebijakan Pak Kapolri jika berkenan ambil alih penanganan kasus ini demi keadilan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih atas perkenannya. Terima kasih Pak Beni, Pak Hinca.